Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Lestari SPD dari SD Negeri Purwosari 1, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pati. Modul 1.3.A.6 Demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Inquiry apresiatif atau yang lebih kita kenal dengan IA. Inquiry apresiatif dikenal dengan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode BAKJA. B. Buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran. Berisi memandu bagaimana pengalaman positif akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi. Berisi narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana. Berisi mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi. Berisi membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak mewujudkan generasi berkarakter, berprestasi, dan kaya keterampilan. Prakarsa perubahan. Terwujudnya siswa yang berkarakter, cerdas, dan terampil melalui pemanfaatan teknologi. Baca prakarsa perubahan. B. Buat pertanyaannya yaitu apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri agar hasil belajar dan keterampilan peserta didik meningkat. Tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama, melakukan survei kepada peserta didik mengenai rasa yang mereka rasakan ketika pembelajaran berlangsung. Yang kedua yaitu menggali informasi mengenai cara belajar peserta didik. Dan yang ketiga yaitu melalui pengamatan, guru mengidentifikasi keterampilan yang mereka miliki. A. Untuk ambil pelajaran. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan rasa belajar pada peserta didik? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan keterampilan pada peserta didik? Nah, tindakan yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, sering meminta peserta didik untuk maju ke depan. Yang kedua, menggunakan video pembelajaran yang bisa diakses di rumah, misal kita menggunakan YouTube. Dan yang ketiga, meminta peserta didik untuk menceritakan atau menuliskan keterampilan apa yang mereka sudah miliki. G. Untuk gali mimpi. Pertanyaannya, yang pertama, proses pembelajaran seperti apa yang menyenangkan bagi peserta didik? Yang kedua, proses pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan kecerdasan peserta didik? Dan yang ketiga, proses pembelajaran seperti apa yang dapat mengembangkan keterampilan peserta didik? Nah, untuk tindakan yang dapat kita lakukan dengan gali mimpi ini adalah yang pertama, menuliskan pendapat peserta didik mengenai proses pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik bisa belajar dengan percaya diri. Yang kedua, menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Misalnya kita menggunakan NHT, Talking Stick, PBL, PJBL, dan Make Maths saat pembelajaran. Dan kita menggunakan teknologi quizzes, YouTube, dan Wordwall saat tugas di rumah. Dan yang terakhir, menuliskan pendapat mereka tentang mengenai hal yang mereka sukai. C. Untuk jabarkan rencana. Pertanyaannya yaitu, apa langkah-langkah untuk menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan agar dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik? Dan yang kedua, apa hal pertama yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Dan yang ketiga,
apa langkah-langkah untuk mengembangkan keterampilan peserta didik? Tindakan yang dapat kita rencanakan yaitu yang pertama, membuat rencana model pembelajaran yang mengharuskan peserta didik untuk presentasi kelompok. Yang kedua, merancang tahapan proses pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif sesuai model pembelajaran yang digunakan. Dan yang ketiga, membuat proyek hasil karya anak. Yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang dilibatkan dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik? Yang kedua, apa peran masing-masing dari pihak yang dilibatkan dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik? Dan yang terakhir yaitu, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik? Nah, tindakan atau penyelidikan yang dapat kita gunakan yaitu yang pertama, menyusun deskripsi mengenai tugas dari pihak yang dilibatkan. Yang kedua, mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang kami terapkan. Yang ketiga, melakukan refleksi di setiap akhir kegiatan pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan rencana tindak lanjut dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kelima, menyelipkan pesan moral di setiap pembelajaran. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Sekian dari saya, terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.